Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang senyawa kimia sebagai dasar kehidupan. Pertama-tama, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Baiklah, saya sendiri Reta Cynthia dengan NIM 21110001. Selanjutnya Sari Nurulita dengan NIM 21110007. Dan yang terakhir Winda Muslima dengan NIM 21110033. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Biomolekul adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar dan kecil yang berhubungan dengan senyawa kimia dalam sistem hidup. Berikutnya yaitu urutan pembentukan sel. Pembentukan sel dimulai dari molekul sederhana, lalu molekul pembangun, molekul makro atau polimer, dan membentuk organel, agregat supramolekul sehingga menjadi sel. Selanjutnya yaitu tahap perubahan senyawa dasar ke yang lebih kompleks. Pertama-tama, molekul sederhana dan nitrogen atmosferik diubah menjadi satuan penyusun melalui senyawa dasar oleh sel hidup. Yang kedua, satuan penyusun berubah menjadi makromolekul dengan bergabung ikatan kovalen. Makromolekul menjadi molekul yang lebih besar lagi yaitu supramolekul. Senyawa dasar supramolekul organel yang menjadi organel diatur oleh enzim. Berikutnya yaitu unsur utama penyusun tubuh, ada karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, kalsium, kalium, sulfur, dan lain-lainnya. Berikut ada biomolekul kompleks utama penyusun tubuh, yaitu DNA, RNA, protein, polisakarida, serta lipid. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sari Nurulita. Baiklah, selanjutnya yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan molekul di dalam tubuh, baik yang sederhana maupun yang kompleks, dapat terbentuk karena adanya ikatan kimia. Ikatan kimia terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Contoh dari ikatan kovalen adalah CO2. Yang kedua yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan antara dua gugus dengan muatan berlawanan. Contohnya adalah ikatan antara substrat dan enzim. Yang ketiga yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah penyikatan satu atom hidrogen oleh dua atom lain yang berbeda. Ikatan ini dapat dibentuk di antara molekul-molekul tidak bermuatan maupun molekul-molekul bermuatan. Yang keempat yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah daya tarik non-spesifik yang berperan pada saat dua atom berjarak 3-4 angstrom. Terjadi pada saat dua atom berdekatan sehingga terjadi penolakan dan penarikan bersifat dipolar atau elektrostatis dan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan. Dalam reaksi-reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan tetapi juga sebagai produk. Air merupakan molekul polar, yaitu secara 3 dimensi, air merupakan molekul tetrahedron tak beraturan dengan oksigen pada bagian pusatnya. Air bersifat sangat kohesif, yaitu molekul-molekul air yang berdekatan memiliki afinitas yang tinggi satu sama lainnya. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri kepada daerah bermuatan negatif pada salah satu molekul di dekatnya. Air merupakan komponen sel yang dominan dan berfungsi untuk pelarut berbagai zat organik dan anorganik, misalnya berbagai jenis ion-ion, glukosa, sukrosa, asam amino, serta berbagai jenis vitamin. Adapun fungsi dari beberapa air yaitu yang pertama sebagai bahan pengsuspensi zat-zat organik dengan molekul besar seperti protein, lemak, dan pati. Dalam hal tersebut, air merupakan medium dispersi dari sistem koloid. Yang kedua, air merupakan media transport berbagai zat yang terlarut atau yang tersuspensi untuk berdifusi atau berbagian sel ke bagian sel yang lain. Yang ketiga, air merupakan proses reaksi-reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel. Yang keempat, air digunakan untuk mengabsorpsi panas dan mencegah perubahan temperatur yang drastis atau mendadak di dalam sel.
Yang terakhir, air sebagai bahan baku untuk reaksi hidrolisis dan sintesis karbon dalam fotosintesis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda. Pada Winda dipersilakan. Bagi sistem hidup adalah yang pertama, kalor penguapan, contohnya keringat. Yang kedua, kalor jenis, contohnya air sebagai buffer panas yang baik. Yang ketiga, titik didih, contohnya air tetap cair walaupun pada suhu fisiologik. Garam mineral, kandungan garam-garam mineral pada berbagai tipe sel sangat bervariasi. Di dalam sel, garam-garam mineral dapat mengalami disosiasi menjadi anion dan kation. Secara umum, garam-garam mineral memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi osmosis, dalam arti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap pelaluan air melintasi membran sel. Yang kedua, fungsi yang lebih spesifik yaitu peran seluler setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari artikel seluler dan makromolekul. Berbagai jenis garam-garam mineral sangat penting untuk kelangsungan aktivitas metabolisme sel. Misalnya ion Na+ dan K+. Ion Na+ dan K+ berperan dalam memelihara tekanan osmosis dan keseimbangan asam basa cairan sel. Retensi ion-ion menghasilkan peningkatan tekanan osmosis sebagai akibat masuknya air ke dalam sel. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.